بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن جعجب وعجبهم قولهم أذنا كنا ترابا أئنا لفي خلق وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kayak nopo mendengung kayak Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Imam Famuzi yang sudah berkenan membacakan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi memberikan keberkahan, kebermanfaatan terkhusus bagi yang membaca dan kepada kita semua pada umumnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah tausiah yang sebenarnya yang sesuai dengan pemberitahuan akan disampaikan oleh Bapak Bupati atau Gus Bupati Gus Barat. Namun karena ada beberapa hal tadi malam melalui
asisten pribadinya berkonfirmasi mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga untuk kegiatan atau jadwal berikutnya atau kesempatan yang berikutnya bisa segera. Oleh karenanya kami panitia pengajian umum Umbul Pagi mengaturkan beribu-ribu maaf kepada panjenengan semuanya, jamaah pengajian umum Umbul Pagi, karena Gus Bara pagi ini belum bisa hadir dan tausiah akan tetap kita laksanakan, yang akan disampaikan oleh Ketua IKG Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini Ustadz Husain SPDSD. Kepada beliau Ustadz Husain SPDSD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para bapak alim ulama, para sesepuh bini sepuh, para bapak, ya anak-anak, adik-adik, wabil khusus ibu-ibu ingkang rawuh, masya Allah, ahlan wa sahlan semuanya. Saya aturkan selamat datang wonten Masjid Ulul Albab BLK untuk dalam rangka mengikuti kajian IKD. Semoga tidak jadi kecewa panjenengan yang seharusnya yang datang Gus Bara sing teko Gus Husain. Alhamdulillah. Mengapa kok orang-orang nggak begitu banyak yang datang di majelis IKD? Karena yang pertama, andaikan di majelis IKD ini sama Ustadz Kris diumumkan, yang datang mendapatkan beras 10 kilo, lajeng mie, kemudian minyak goreng 2 liter, plus uang pulsa 100.000. Insya Allah ini membeludak, nanti ya. Akan tetapi sebenarnya nek awake dhewe pikir-pikir, subhanallah, itu jauh lebih dari banyak, banyak lebih banyak dari yang saya ceritakan tadi. Mengapa? Begitu kita niat talabul ilmi li izatal jahli li quwwati dinil Islam li ahya'uddin li mardatillah li salamati dunya waddin, itu kita langkah, satu kali langkah itu yarfa'illahu asyara darajatin, 10 derajat. Begitu sebelah kiri yang jalan, ghafarallahu dzunubah, kanan naikkan derajat, kiri menghapuskan dosa. Kok andaikan orang-orang ngerti itu, mestinya yang masjid ini jauh lebih membeludak. Gimana betul? Berhubung niku nggak kelihatan, mula ya wis yang hadir ya yang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar diri, faham akan butuhnya kita akan sebuah keilmuan. Ada. Bon, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang insya Allah niki jatuh tanggal yang kedua nopo ketiga niki Ustaz, Rabiul Awal ketiga. Saya membaca di kitab I'anatul Thalibin karya Syekh Zakaria Al-Ansori, syarah daripada Fathul Mu'in
karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, yang Syekh Zainuddin Al-Malibari niku ngapunten rada jazab. Dalam ngarang kitab niku rada ngawur. Maksudnya apa? Karena majdub ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lek ngarang kitab niku fi'ile nduk kene, maf'ul fa'ilnya di sini. Begitu fa'il kata kerjanya di sini, kemudian objek di tengah-tengah predikat, kemudian yang pekerjanya atau subjeknya itu dijauh. Bahkan 2 baris gitu baru muncul subjeknya. Karena beliaunya ngarangi rodok jadab, kitab itu dengan teman-teman Nahdliyin itu sebagai standar untuk lomba kitab kuning. Ada? Ya, saya mboten mondok sih, namun ngaji mawon, ngaji di pondok pesantren Darussalam Sumbersari, Kencong Kepung Pare Kediri. Ya enggak lama sih, hanya 9 tahun. Enggak lama. Saya adik kelasnya Cak Muklason Sumber Tebu Sawan. Itu Cak Muklason kakak kelas saya adiknya. Beliaunya pamit oleh ke Mbah Yai saat terakhir itu mau kelas 3 akhir, pamit ke Mbah Yai untuk memperdalam ke Banten sama ke Banyuwangi. Sehingga kadang-kadang ngendikane atau aturannya sedemikian rupa. Nek saya delujur lurus saya. Waya apalan alfiyah ya alfiyah, waya sorob ya sorob, dan begitu seterusnya. Yang pertama, sekedar hanya menyampaikan, mengingatkan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita saged, mohon maaf, hadir kita di sini kita niati macam-macam, pokoknya niat ibadah nang Gusti Allah. Di dalam Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali ngendikan, idza dhahabta, jika engkau mau berangkat ila talabil ilmi, kepada untuk mencari ilmu, fanwi, maka niatlah yang pertama li mardotillah, golek ridhone Gusti Allah. Mengapa? Lek jenengan golek sarapan siji ndek kono ono sarapan tapi mbok keduman mbok gak. Namanya jenengan tertulis dalam rezekinya sana napa mboten? Gak jelas. Ya mboten? Yang kedua, niat untuk ridhone Gusti Allah. Kalau untuk niat ridhone Gusti Allah, nanti insya Allah Allah akan memberikan ridho. Yang kedua, li izalatil jahli, menghilangkan kebodohan. Aten. Kebodohan untuk siapa? Ya untuk kita. Aten. Li izalatil jahli. Yang kedua, li quwwati dinil Islam, untuk menguatkan agama Islam. Ngapunten, kadang agama itu dilecehkan, bukan selainnya agama Islam. Justru malah orang yang di dalam agama Islam niki yang meruntuhkan, merendahkan agama Islam. Mengapa? Karena kebodohannya. Li talabil liridallah, li talabil ilmi, li izalatil jahli, wali kuwatiddin Islam. Yang ketiga, li ihya'uddin, untuk menghidup-hidupkan agama. Mengapa? Ngapunten, kadang kita itu terhadap agamane awake dhewe niku mboten semerep secara maksimal. Sehingga orang lain menilai kita antara ajaran agama dan pemeluk agamanya koyo ECG. Aturan agama Islam itu bagus. Tetapi kadang-kadang karena kurang pengetahuan sang pemeluk agama, niku menyebabkan kita kadang-kadang beda perbuatan, aktivitas, akhlak beda dengan syariat agama Islam. Sehingga kita niat yang pertama setelah ridhollah, golek menghilangkan kebodohan, selanjutnya adalah menguatkan agama Islam. Selanjutnya yang keempat atau 5 dan begitu seterusnya adalah liizalatil jahlil ummah, menghilangkan kebodohan umat. Mengapa? Karena kan kita paham, endingnya nanti kalau kita sudah punya ilmu banyak, kita semakin takut, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga gelar jenengan bukan trimo alim tapi ulama. Lek cek golek-golek ngene cek jenenge thalabul ilmi atau talibul ilmi. Tapi lek wis jenengan banyak ilmunya, kemudian jenengan amalkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang-orang yang punya ilmu kemudian berperilaku berdasarkan keilmuannya, itu akan menjadi ulama. Maksudnya ya apa? Takut nanggone Gusti Allah itu tidak ada lain dan tidak bukan kecuali orang-orang yang berdasar keilmuan dan mengamalkan ilmunya sehingga disebut ulama. Al-Qur'annya menjelaskan innama yakhsyallaha, bahwasanya hanya yang bertakut kepada Allah itu adalah hamba-hambanya al-ulama'u, orang-orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Mengapa jenengan bisa membedakan antara tahu sama tahi? Itu karena berdasarkan ilmu. Kalau mboten, ya susah. Maka penting nek awake dhewe punya ilmu, itu terus ilmunya dilaksanakan. Ngoten. Nah, ilmu yang pertama di dalam kitab tadi I'anatul Talibin, Syekh Zakaria Al-Ansari ngendikan, ini berdasarkan syarah dari kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Maribari, Haukiyah, dikisahkan. Ana fatan, sesungguhnya ada seorang pemuda, musyrikatun nafsi, menghancurkan dirinya, bi'amali sayyi'at, dengan amal-amal yang buruk. Jadi anak arek enom, ngapunten boten bapak arek-arek atau ibu arek-arek nggih. Arek-arek enom itu kalau ghairu syahrin maulid, ghairu syahri Rabiul Awal, selain bulan Rabiul Awal itu wis pokoke utal-utalan, ugal-ugalan, amale wis molimo. Ya wis napa bahasane madat, minum, wis begitu seterusnya. Maling dan seterusnya. Akhirnya begitu masuk bulan Rabiul Awal, yang di Rabiul Awal ada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kali Sultan Agung Hanyokrokusumo, pendiri Mataram Islam, niku karena momennya ada bulan Maulid Nabi, wong Jawa ben gak kangelan le ngomong Rabiul Awal utawa Muharram nggih. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka Sultan Agung Hanyokrokusumo itu membuat sing mirip konggone wong Indonesia, Muharram. Karena di sana ada Asyura, disebut dengan bulan Syura. Safar, alah ngomong angel-angel, Safar. Rabiul Awal jadi Maulud. Rabiul Tsani jadi Ba'da Maulud, karena sudah Ba'da itu sesudah Ba'da Maulud, terus Jumadil Awal, asale Jumadal Ula. Nggih, Jumada itu artinya adalah Jumadal Ula itu adalah musim kemarau yang pertama. Lanjut, Jumadal Ula, Jumadal Tsani. Saya di awake dhewe wong Jawa lek ngarani Jumadil Awal. Setelah itu Jumadil. Nah, lek wong Sultan Agung di awalnya Jumadal Tsani. Setelah itu Jumadal Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Diganti Rajab. Mari ngoten terus Ruwah. Ruwah itu dari wong Jawa ruwatan. Nah, Pangeran Diponegoro dulu mengapa kok menang terus berjuang selama 5 tahun? Karena Pangeran Diponegoro itu pas sebelum Ramadan itu silaturahim, kita semuanya digerakkan untuk silaturahim padha nyuwun ngapura ing ngapura. Sehingga ono lebaran, laburan, lebat dan begitu seterusnya. Maka pokoknya rek ngarepno poso diruwat. Ono ruwah desa, ono ruwah kutha, ono ruwah negara. Ruwah awake dhewe yang ngono dengan memotong rambut. Sing rambut gimbal-gimbal niku dipotong terus lek ngarepe bulan Ramadan mandi besar. Mbah-mbah awake dhewe dhisik lek ngarepno bulan Ramadan pasti napa? Mandi keramas. Pangeran Diponegoro ngajari agama Islam juga begitu. Sebelum masuk bulan Ramadan, ruwah.
Fungsinya apa? Meruat diri kita saat mau bulan Ramadan, semuanya sudah bersih. Nanging saiki diwalik. Kenapa? Karena oleh senok horgonnya atau istilahnya siapa ya nama jenenge Indonesia niku? Senok horgonnya niku. Yang pernah angkatannya Mbah Khalil, angkatannya Mbah Yai Nawawi, itu orang Belanda yang jadi mata-mata, kemudian ngikut belajar di Mekah. Nah, beliaunya mengatakan, nek wong Islam pas wayahe ruwah kok nglakoni ruwatan, wong Islam angel dikalahno. Kenapa? Bukti Pangeran Gua Selarong, Pangeran Diponegoro, 5 tahun Belanda mengalami kerugian. Mengapa? Keuntungan VOC, kan awalnya koperasi, Vereniging of Company, itu rugi, mohon maaf, berarti 10 tahun, perang lawan Pangeran Diponegoro 5 tahun, kalah, entek. Kenapa? Karena menurut Senok Horgonyer, itu mengatakan kekurangan, mohon maaf, kelebihannya umat Islam, karena di bulan ruwah, itu diruat. Maka dibalik, nek ruwat gak usah ruwatan, engko lek rame-rame pas tak riyo mawon. Napa? 1 Syawal, le awake dhewe nyuwun ngapura. Begitu. Maka saiki wong Islam banyak yang salah. Saya lanjutkan. Senok Horgonnya ngerti nek wong Islam itu ada penggerak-penggeraknya. Penggeraknya adalah orang-orang yang wis mari tutuk serambi Mekah, Aceh, utawa sampun mencari ilmu di Mekah. Maka Senok Horgonnya memberikan tanda. Nek mari mulih kok kaji, silahkan pakai kopiah putih. Enggak dicelukin apa? Abah. Mengapa? Itu ditinteni karo Belanda. Ya kuwi penggerak-penggerak wong agama Islam. Sing kopiahe mula aku kawan di kopiah putih. Nah, di situ dalam kitab I'anatul Thalibin tadi tak ceritakan pemuda pokok selain bulan Maulud atau Maulid namanya Rabiul Awal, niku beliaunya mandi besar. Terus ganti baju yang bagus. Sarungnya nggih bagus, pakai minyak wangi. Kemudian mulai beraktivitas taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak sholawat. Gus Baha ngendikanipun Gus Baha, Mbah Mun menawi memasuki bulan Rabiul Awal utawa bulan napa niki? Wong Jawa ngarani Maulud, itu tasbihnya muter atau setiap aktivitas itu lambene nggih basah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mengapa? Lihurmati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus saya lanjutkan. Dikisahkan di I'anatul Thalibin ini, orang-orang sudah kadung ngecap, sudah kasih kadung nyetempel, anak ini anak rusak. Mengapa? Karena keseharian yang sedemikian itu. Maka saat beliaunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda tadi meninggal, maka wong-wong ora ono sing nyolati, ora enek sing 4M, bukan kok menguras, bukan. Napa? Memandikan, mengafani, menyolati, menguburkan. Ada gak ono. Maka kana hatifu di dalam kitab niku. Waktu itu untuk Basrah pemimpinnya adalah Harun al-Rashid. Yang saya kenal ceritanya niku yang punya istri. Saya kan belum punya istri yang kedua maksudnya, karena istri saya sudah meninggal. Istrinya namanya Zubaidah. Bapak itu pelit gara-gara ibu-ibu. Gimana betul? Bapak loman gara-gara ibu. Istri yang terkenal nih nggone Sultan Harun al-Rashid itu namanya Zubaidah. Ada ibu-ibu yang namanya Zubaidah? Alhamdulillah rono. Bu Zubaidah itu memotivasi ke Sultan Harun al-Rashid. Ya, dalam.
untuk kemakmuran bersama ya, gawe yo bendungan, engko ayo dialirkan untuk pertanian biar masyarakat itu napa niku bahasane makmur. Gak apa-apa dah. Ora apa-apa. Saestu nggih, teman, nggih. Akhirnya dibuatlah Sultan Harun Ar-Rasyid apa? Bendungan. Maka ibu-ibu ya gitu. Ya, mau ono pembangunan masjid besar-besaran. Ya, infako ya. Temen adik. Kalau ayah yang ngutus dan ibu-ibu yang mengikhlaskan ridhoi, dan ibu-ibu yang ngutus, ayah insya Allah ya napa? Ya budal. Nah, saya ulang lagi. Maka ada kanat hatif, ada suara, wahai Sultan Harun Ar-Rasyid, wah, rakyatnya, wa ra'iyatuka, dan rakyat-rakyatmu, kum, tegakkan, bangunkan orang-orang untuk nyolati pemuda ini. Mengapa? Fa'innahu awliyaun min awliyaillah. Dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dari beberapa wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi kita, para bapak dan ibu yang saya hormati dan saya muliakan serta semoga disayangi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita perbanyak sholawat mulai masuk di ini. Sholawat apa saja jenengan suka apa? Kemudian yang selanjutnya adalah silahkan kesadaran diri untuk memulai mempelajari, membaca, membuka wacana kita, membaca maos sirah-sirah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, mengapa? Ngapunten Pak Bu. Sirah perjalanan nggih, dari kata-kata saro yasri siroyatan wa masron wa wasarin. Sirah itu adalah perjalanan. Sirah perjalanan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena belajar sejarah itu akan terulang lagi. Maka saya itu juga takut. Takutnya apa? Nek nanti pas wayahe siroy atau ngapunten sejarah tentang penjajahan. Nek penjajahan kom-kom mboten. Sirah atau sejarah terkait komunis. Saya takut banget. Mengapa? Karena saya pernah mendengar penjelasan dari beberapa DPR kita. Itu ada tokoh DPR pusat sana yang merekrut anak-anak SMA, anak-anak kuliah awal-awal itu yang biasanya ngaji-ngaji mereka didoktrin. Didoktrin kebebasan. Didoktrin untuk berbuat bebas. Akhirnya dicoba, maka beberapa tempat-tempat di kemarin, bulan-bulan atau yang lalu, itu ada beberapa kerusuhan. Kalau yang di Kediri itu ada Polsek, ada gedung DPR. Nah, kalau yang di Mojokerto, alhamdulillah aman. Itu termasuk hasil kreasi daripada doktrin salah satu anggota DPR di pusat sana. Saya itu ngeri, takut kalau G30S TKI yang awal-awalnya sejarahnya kita mesti diputarkan di setiap tahunnya, mulai kemudian dihapus, itu kemudian ditanamkan di memuda bahwa komunis tidak ada apa-apanya dan begitu seterusnya. Saya khawatir kalau nanti itu kembali lagi, wong Islam sing dadi napa? Korbannya lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena ini di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, ayo kita sedikit banyak niku kita belajar sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita mulai, monggo kesadaran. Mumpung masuk di bulan Rabiul Awal, kita petek HP-ne awake dhewe, jenengan awake dhewe angel-angel klik yang ada gambar mic. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin akan bunyi jenengan mirengaken. Terus
kita ambil hikmahnya. Ini Ustadz Kris kan kebetulan satu kantor dengan saya. Ini Ustadz Kris nyetel siroh begitu, pakai laptop, saya di depannya, di depan laptop. Pak Kris madhep ke laptop, saya di belakangnya laptop Pak Kris. Karena awake dhewe kan menungso nggih, nek kapan krungu itu kan ngantuk liar-liar. Kalau dirungono critane ngoten lho, kula nggih turun dhisik mane Pak Kris. Artinya gimana? Yuk kita mulai belajar sirahnya Nabi Muhammad SAW. Mumpung momen Rabiul Awal. Nah, kula lajengaken malih. Pak Bu, acara ini saya mungkin nggak begitu banyak, saya kan hanya pengganti aja. Setelah ini saya ngundang keluarga besar BMT Permata. Baitul Mal wa Tanbil Permata. Untuk apa? Saya ingin umat ini tidak hanya untuk dimotivasi kebaikan. Tidak hanya untuk dimotivasi menjauhi hal-hal yang haram. Tetapi sedikit banyak saya kepingin Bapak dan Ibu jamaah IKD itu melek, paham, ngerti sing hal-hal yang bangsane unsur riba. Saya punya 2 orang yang kebetulan saya paham, kenal, dan ekonominya hancur gara-gara masalah riba. Dan menawi panjenengan mangertos, sebagian ulama mengatakan jika kita terjerembab jatuh dalam riba, itu dosanya lebih besar daripada zina dengan orang tua. Gara-gara kita masuk di riba. Mula saya mengundang ahlinya, nanti ada manajer BMT, Bu Naning Puji Rahayu, untuk memaparkan itu. Nah, mumpung waktunya pas, saya ngundang bupati, beliaunya ada acara ke Puri. Nah, saya kalau banyak ilmunya, nah saya hanya kisah-kisah aja. Pangeran Senopati Sultan Agung Hanyokrokusumo mendekatkan Islam ke kita dengan metode yang tadi. Mulai dari Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, biasanya mulut, Ba'do mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab. Setelah itu Ruwah. Setelah Ruwah, Romoso, biasanya Ramadan. Ngerti nggih? Ramadan angel, wong jenenge wong Jawa Zakaria jadi Pak Jokaryo. Pak Ahmad jadi Kemat. Nggih, mboten. Muhammad jadi Muhammad. Abdul Rahim jadi Rokim. Iki lho Pak Abdul Rokim. Ini kula Pak nggih. Ngoten. Nah, mulai jadi Ramadan, Syawal, terus Selo besar. Nah, cara wong Pacitan, sene selo, Bu. Longkang. Longkang niku longan. Longan semerep. Jenenge lek tumbas bayang kan wonten longane. Nah, ngoten. Nah, kosong waktu itu. Mengapa? Duitnya dompetnya wis kosong. Mari gawe salawalan, entek terus gawe besaran. Nah, kalau lajengaken Ramadan, Syawal, dan begitu seterusnya. Jadi biasanya Selo, besar, Suro. Suro karena ada momen Asyura. Rabiul Awal karena ada momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana wonten Al-Qur'an dipun-terangken a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, harapan kita standare ngapunten, duduk standare tonggo-tonggo. Duduk standare bolo-bolo. Tapi standare langsung Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kok Rasul itu dilarang ngapunten digambar? Karena mengapa? Karena enggak ada yang makhluk itu standar sesuai dengan keutamaan dan kebaikan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Pak Bu, begitu kita berusaha ke maksimal seperti Rasul kita, Rasul itu saking cintanya ke kita, itu diperbolehkan. Maksudnya standarnya diturunkan. Ngapunten. Kalau awake dhewe kita ikut ya, kita ngapunten mulai dari Rasul kita khitan, hadir di bumi kita nggih, hadir di bumi Rasul khitan. Khitannya saat bayi. Kan falamah tazalah, apabila saat ibunda
Aminah napa niki mengandung sudah sangat kuatnya wasyraqatin sama, maka kemudian dari kamar ibunda sinten Aminah muncul cahaya, masya Allah mencorong. Kemudian lahir Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu para para bidadari sudah mengitarinya. Kata Bunda Aminah, iki wong wedok-wedok cantik-cantik kok aku gak kenal semuanya yo. Sing nulungi lahirnya Kanjeng Nabi. Begitu. Kok kamu gak kenal semuanya ya? Karena para bidadari-bidadari itu cowok cantik-cantik. Kemudian setelah itu Rasul rawuh hadir. Ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan tidak dari tidak dari kemaluan ibunda, tapi di bawah pusarnya, tapi di atas kemaluannya. Buka, dioperasi lah cara gampangnya awake dhewe. Kemudian setelah itu muncul, diangkat dan sudah kondisi khitan. Kemudian dari kemaluannya, ada yang mengatakan ya dari kemaluan, tapi ngapunten, air napa Mas Tani? Air ketuban atau nifasnya itu keluar hanya 1 tetes. Sudah. Maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa masa nifas yang paling kecil panjang berapa Bu biasanya? 60 hari. Yang umum 40. Itu berdasarkan surveinya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang ke pintu pasar. Lewat, Bu, jenengan nifasnya berapa hari? Oh, saya sekian hari. Jenengan Bu, berapa? Saya 60 hari. Jenengan berapa, Bu? Begitu seterusnya Imam Syafi'i. Untuk mengkaji keilmuan yang valid. Nek saiki wonten wong nakok depan pintune pasar tanglet ngoten. Wong iki kapan mulai ngene? Nah, setelah itu maka diambil menurut Imam Syafi'i, nggih, nifas paling sedikit adalah sak tetesan atau sak lenyeman, seret gitu aja. Umumnya 40, maksimal 60. Nah, setelah itu Rasul kita sudah khitan, maka kita dianjurkan yang bapak-bapak khitan. Karena di Al-Quran jelas anittabi millata Ibrahim hanifa, maka di Al-Quran kita diperbolehkan ngikut syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim khitan di usia berapa? 80. Umat Rasulullah sing bagus ya pas lahir di khitan. Minimal atau lanjutannya nek gak wani cek cilik karena cek bayi sakno dan begitu seterusnya ya wis kelas 4. Ya wis kelas 2, ya wis kelas 6. Nah nek wis brenggoten, wis senggoten, baru mualaf, baru masuk Islam, ya khitano, melok sapa? Melok Nabi Ibrahim. Begitu. Nah, kita lihat itu syariat Rasul kita Muhammad SAW. Memang Rasul ikut lahir di khitan, tapi awake dhewe kan gak kuat wedi dan begitu terusnya. Maka Rasul standarnya turun, yang penting awake dhewe nderek. Ngene betul. Kita lanjut menikah. Sekarang ada beberapa orang yang kepingin supaya Islam itu keluar dari relnya. Ngapunten. Lek zaman dulu Ummu Aiman diutus sama Bunda Khadijah nanyakan ke Abu Thalib. Apakah Rasul sudah siap nopo menikah? Nek wong Jawa, hus wong wedok kok ngelamar wong lanang. Begitu. Iku enggak ngikuti Rasulullah. Justru malah itu ngikuti Rasul. Wong-wong Blitar, wong-wong Lamongan, ibu-ibu atau cewek-cewek ngelamar tenggene wong lanang. Itu kadang-kadang apa? Diseneni, dikoyo-koyo atau mau dikomenti kurang bagus. Ngoten. Nderek malih. Niki sarung awake dhewe sak dhuwure mripat, sak dhuwure mata kaki. Ngoten kadang itu wong napa Wahabi, iku partainya pasti PCC. Apa itu? Partai celana cingkrang. Padahal Rasul yang menganjurkan kalau pakai sarung atau pakai celana sak dhuwure mata kaki. Nggih, mboten kok PCC, partai napa wae? Celana cingkrang. Mengapa? Biar tidak masuk khuyala. Khuyala itu wong sing sombong. Ya, kita lihat tengok sejenak kisahnya Umar bin Khattab. Saat Umar bin Khattab sholat subuh di jamaah toh, maka di belakangnya ada Abu Lu'lu'ah, punya
belati bermata dua yang sudah dilumuri sama racun. Begitu Allahu Akbar, maka dari belakangnya Umar bin Khattab ditusukkan tembus sampai perutnya. Subhanallah, dibelebet. Setelah dibelebet, minum air putih, tembus. Minum susu, tembus. Maksudnya niku dredes, medal malih, minum madu, alhamdulillah. Begitu napa niku jenenge berbaring beliaunya, ada pemuda pakai baju gamis. Gamis niku ngertos nggih, Bu? Baju napa? Panjang. Basa Jawane bukan gamis. Anda bahasa Arabnya sana bukan gamis, tapi komisun. Kof, mim, ya, sod. Bareng di Indonesia jadi gamis, gak temen lah. Asli nih bahasa Arabnya komisun. Bahasa Indonesia nih, loh ya kan? Andre yo tukang ngerubah, Zakaria ya jadi Jokaryo. Nah, waktu itu disambangi pemuda niki kelambine apa Bu? Gamise klengsreh. Begitu, karena beliaunya enggak bisa berdiri, duduk kemudian berbaring, maka matur nangane Abdullah putrane Umar bin Khattab. Abdullah, nek wong Jawa tadi. Abdullah, tolong disampaikan ke pemuda itu. Apa ya? Kamane nduk gini. Apa bi? Gitu. Anak itu tolong suruh memotong gamisnya atau melipat gamisnya. Mengapa? Karena dia termasuk mimbatil khuyala dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dia termasuk orang yang takabur atau sombong di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Disampaikanlah, kemudian akhirnya dipotong atau diangkat. Ini ajaran agama Islam yang benar. Tapi orang-orang kadang komentari, oh, itu masuk partai PJJ, partai celana cingkrang. Naudzubillah. Nah, ngapunten lagi. Kadang kita sholat, Allahu Akbar ngeten niki subhanallah. Kita kan madhep ngulon kabeh. Harapannya mulai dari wajah kita sampai tutup jari-jari kita itu madhep ngulon, ojo dibelakno ngene, tapi diingkupno. Terus orangnya yang lainnya nempel di sini pas. Niku ajaran Islam. Rasul begitu. Ngoten. Ini kena temannya, ini kena temannya. Masya Allah, estu banget lah adem-adem itu niki. Nah, mengapa? Ini biar menghadap kiblat. Pun, terus. Ngoten, begitu ada Covid, jarak 1 meter. Wis maneh rodok nyedek didik 50 cm, setengah meter. Covid wis minggat, wis gak ono rodok 30 cm, 30 pancet. Gini betul? Gak enak, soalnya lek ditempeli ini risih. Nggih sing bapak-bapak, nyapus ini Mas. Seneng aku ta. Tapi alhamdulillah di musola saya ngaji pakai LCD. Saya ambil bukunya karyanya Abi Ihya Ulumuddin, orang Pujon apa Kasembon nggih. Pujon itu tak LCD. Iki lho Bu, Pak, niki lho Pak, cara berwudu dan cara menata shaf. Ngapunten, yang pertama, ojo kaget lek mata kakinya ditampakkan. Lajeng yang kedua, niki nempel sini. Subhanallah. Pas sampai pelajaran itu, wong-wong niku ternyata sing biasa tak tempeli tambah gak gelem-gelem geten, akhirnya tambah ado-ado. Niku alhamdulillah mulai nempel saya. Saya ya mulai nempel. Artinya apa? Sunnah Rasulullah sedikit banyak bisa ditegakkan. Terus pelajaran yang kedua ini takbiratul ihram. Allahu Akbar. Pak, Bu, perhatikan. Ini yang putih usahakan menghadap kiblat. Nah, yang macam-macamnya ada 4, di atas telinga, pas telinga, pundak, dada. Tak pakai LCD saya ngajinya. Maka bapak-bapak jadinya ngerti kalau takbiratul ihram telapak tangan putihnya ini menghadap kiblat.
Kemudian pun sakersa jenengan sampun ngantos nyalahaken tiyang lintu nek wong takbir Allahu Akbar dhuwur telinga itu ternyata ono hadise sing pas telinga ya ono hadise sing pas pundak ya ono hadise bahkan sing ono dodo niki nggih wonten hadise. Bapak Ibu jamaah saya RT 7 Gayam jadi boleh ngerti bahwa itu ya ada hadisnya. Terus kabiro saya ungkapkan juga. Mas Allahu Akbar. Pak Bu, kabiro itu yang seperti ini. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Minimal tutuk kuno. Mangkane nek aku Ramadan kok Masya Allah cak apa pete imame iki lho gak sampai wa ana minal muslimin. Ternyata hadisnya satu kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini satu riwayat. Yang riwayat berikutnya ini wajah wajhi lilladzi itu riwayat yang lain. Sehingga kita minimal jadi makmum wabil khusus pas salat nopo tarawih soalnya ngejar buku yang kedua. Niku minimal sampai wa asila. Walah. Nggih, kula cerita wong gayo kok jenengan melok walah. Akhirnya terus begitu. Kalau ndak gitu, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Niki sampai Allah baksil tidak begitu seterusnya. Terus gimana? Oleh Ustaz, oleh ini hadisnya. Terus Allah Akbar kabira, Allah Akbar kabira, Allah Akbar kabira, alhamdulillah kabira, alhamdulillah kabira, alhamdulillah kabira. Niki dia ada hadisnya. Pokoknya nek awake dhewe salat, kuwi ora ana sing salah sing boten salat. Begitu. Terus subhanallah rabbiyal azim juga begitu, subhanallah rabbiyal a'la juga begitu tak jelaskan. Akhirnya orang-orang sadar. Begitu. Mengapa mereka mengatakan begini-begini itu? Karena mereka belum tahu, belum paham, mula perlu belajar. Ngoten. Ya, subhanallah. Nah, kula lajengaken. Nah, artinya gimana? Laqad kana lakum bi Rasulillah. Kita lanjut lagi. Rasul itu nek salat malam itu sampai kakinya napa? Bengkak. Bengkak kenapa? Ya karena berdirinya lama. Kalau beliaunya sujud, kakinya itu kena kakinya Bunda Aisyah. Mengapa? Karena rumahnya Rasul itu kecil, sedikit. Kira-kira ya 5x5 atau berapa nggih? 5x5 atau 5x6. Namanya karena itu dalamnya Rasul itu kamar-kamar. Jadi kalau misalnya niki kamar-kamarnya Bunda Aisyah, nerima tamu, dapur. Sedikit nerima tamu, wingkingnya kamar Bunda Aisyah, sedikit nanti dapur. Saking cilik Bu, bahasa Arab ini hujratun. Kalau diterjemahkan di Indonesia, hujratun niku kamar. Kok kamar, karena istrinya Rasulullah itu banyak, 9 atau 11, maka kemudian kok nganging-nganging, berarti aku kudu mari. Maka kamar, niku jamae hujurat. Di Al-Qur'an ditulis surat Al-Hujurat. Kenapa? Karena garwane banyak. Nah, yang kita lewati saat kita lewat mau keluar dari Masjid Madinah, yang kita ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, niku yang kita lewati, niku rumahnya Hafsah. Jalan sing kita lewati itu loh. Kalau yang sebelah kiri kita itu makam Rasulullah, sing jalan ini ki omahe Hafsah putrane Umar bin Khattab. Sing digawe sare, sing di kamarnya, kamar niku kamare sinten? Bunda Aisyah, putrane Abu Bakar As-Siddiq. Karena garwane banyak, maka kamar-kamarnya juga nopo banyak. Coba kita lihat, Rasul itu sampai bengkak. Tetapi saat beliau yang wasiat kepada Ali bin Abi Thalib dalam kitabnya Wasiatul Mustafa, ya Ali, kumil laila walau kana, gampangane pendekane hadise, walau kana kahalabi syatin. Wahai Ali, kamu usahakan sholat malam walaupun kahalabi syatin, koyok meres powane atau susu powane wedhus atau kambing. Cepet apa? Cepet. Wahai Ali, ya Ali, qumil lail,
bangun untuk sholat malam, walau kahala bisyatin, walaupun sebentar koyo meres susune kambing. Coba Rasul sing 11 rakaat dan per rakaatnya panjang-panjang, tapi umatnya disuruh 2. Nggih, 2 pun itu pun cepat seperti apa wau? Meres kambing, susu kambing. Ngoten, Bu. Kita lihat lagi. Saat Rasul berinteraksi dengan napa jenenge istrinya, Bunda Aisyah. Masya Allah. Sing ceritanya jenengan pun apal nggih. Saat rada remeng-remeng gak ono lampu, bukan kok listrike mati, nggih, arepe nyendok gula kleru napa? Uyah. Malah Rasul kita, sinten yang duduk di sini. Kita kan lama nggak pernah duduk berdua toh, pas hanya manten anyar tok. Nah, sekarang ayo yang duduk berdua. Ayo kita minum berdua ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ayangku lebih dicintai Allah, berarti saya nggak ada. Nah, coba yang sampean minum. Ternyata apa? Asin. Tuh kok? Mboten. Coba bapak-bapak. Survei membuktikan arah. Mengapa? Aku kising nyambut gawe, sikil tak gawe sirah, sirah tak gawe sikil, panas tak gawe adem tak gawe panas. Apa jenenge udan tak gak ngerti udan, panas gak ngerti panas, karek ngekeki ngombe. Bla 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 bla. A sampai Z. Gini betul? Ya, biasanya marah. Nggih. Seharusnya bapak-bapak niku memandangnya beda. Istriku yang seperti ini loh, cuma kali ini. Berarti istriku satu bisa jadi belum jone kurang. Nomor 2, kasih sayangnya kurang. Gini betul? Nggih, itu kan hanya 1 kali. Berapa kali saya Pak Husaini, Pak Rahim? Gitu. Kadang kan boten pernah. Hanya karena itu tadi mungkin bisa jadi istri saya kurang sayangnya atau kurang belanjanya. Kalau kita bisa nyontoh niku, insya Allah kita bisa sakinah mawaddah warahmah. Apalagi sampai tutup majelis ini bareng-bareng, kalau telepon Pak Husaini, Pak Husaini kalau badhe gandol, waduh ngapunten, saya dengan nyonya, oh alhamdulillah, semoga sakinah sampai jannah, amin, Allahumma amin. Pasangan semuanya tak doakan semoga sakinah sampai jannahnya, amin, Allahumma amin. Kalau lajengaken, kita lihat lagi saat interaksi, ngapunten, interaksi kali putune, Rasul niku biasa gendong Hasan sama Husain. Sakjane putrane Ali niku 3. Hasan, Husain, Muhsin. Yang Muhsin itu saat bayi itu meninggal dunia. Kalau Hasan itu diciumi Rasulullah dengan bibirnya, mulutnya. Kalau Husain ciumi Rasulullah lehernya. Begitu. Maka kemudian suatu saat Ibunda Fatimah, ibune Hasan Husain kali sinten wau? Muhsin tanya, Romo, cara sakniki, Abi, mengapa sih pas Hasan kok cium bibirnya? Sementara pas Husain kok cium lehernya? Sebenarnya Rasul itu keberatan. Karena nanti menjadikan putrinya bersedih hati. Karena didesak terus, maka Rasul jawab bahwa Hasan nanti meninggal dunia wasilah melalui lesannya. Mengapa? Makanannya diracun oleh istrinya. Gara-gara khalifah waktu itu benci keturunan Rasulullah. Mengapa? Khawatir keturunan Rasulullah nanti yang jadi khalifah. Siapa saya lupa garwane niku. Mbak, pokok sampean iso membunuh Hasan, pengen tak nikah. Tak dadekno permaisuri. Sapa sing gak kelep-kelep. Makanya Pak Bu, Bapak ya harus hati-hati, jangan sampai ibu-ibunya diracun jenengan. Oh mboten, sudah menemani sekian puluh tahun nanti meracun. Gini mboten Bu? Nggih, saya ditemani 20 tahun. 24 menikah, 2024 meninggal. Jadi 20 tahun. Saya lanjutkan. Maka estu karena dicium napa jenenge bibirnya tadi, alasannya itu sayangku.
Gitu. Menjelaskan Rasulullah kepada Bunda Fatimah. Iki wis mulai terus. Nah, kenapa kok Husain tak cium nopo lehernya? Karena beliaunya, dia anakmu ini nanti akan meninggal karena dipotong lehernya. Gitu ya? Iya. Gitu. Tapi kamu jangan menangis, jangan khawatir. Orang keluarga saya, kata Rasulullah, yang nanti segera menyusul saya menghadap Allah, yang pertama kali itu sampeyan. Yang meninggal duluan nanti siapa? Fatimah. Dan itu terrealisasikan. Ngapunten, saat Hasan Husain main kuda-kudaan Rasul. Nama dulu sekarang jarang ya. Mbah-mbah niku ditumpaki putu-putune digawe jaran-jaranan. Mboten nggih. Ibu-ibu nggih ngoten nah. Oh, niku boyoken kabeh Ustaz. Nah, Rasul niku lho biasa gendong putu kuda-kudaan dan begitu seterusnya. Sama Ali tiga oleh, nak ojo nak, mbahmu itu Rasulullah. Orang pilihan sebaik-baik napa? Makhluk. Gitu. Ojo. Tapi kata Rasulullah, biarkan. Akhirnya gimana? Ya biarkan. Tetap Hasan Husain ya gembira begitu. Apa komentarnya? Ini kayaknya wis habis baterainya, berarti ra njaluk buyar gitu. Tak lanjutkan ya. Nah. Iki gak ngaji cerita tok, ngapunten. Rat? Aman Rat? Maka apa yang dikomentari sahabat? Saya sahabatnya Anas bin Malik, nopo Zaid bin Sabit atau Umar bin Khattab yang kebetulan semerep Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Ummah, rahmatan lil alamin, ditumpahi putune sebagai napa wau? Kuda. Itu komentar Zaid bin Sabit nopo Anas bin Malik. Ya Allah, ini kuda terbaik sedunia. Penunggangnya juga penunggang terbaik sedunia pula. Mengapa? Karena dua pemuda ini adalah penghulunya surga. Subhanallah. Alangkah baiknya yang ditunggangi dan yang menunggangi. Kenapa? Karena yang ditunggangi adalah Rasulullah sebagai kudanya. Kemudian sang cucu itu juga orang yang terbaik. Yang sekarang kalau para ulama biasanya pakai pujian itu loh Bu. Li khamsatun utfi biha haral waba ilhatima al-mustafa wal-murtadha wabnahuma wal-fatimah li khamsatun udfi biha. Saya punya 5 hujjah. Saya punya 5 wasilah udfi biha yang kami tolak haral waba. Apa itu? Segala macam penyakit, segala macam musim panas, segala musim paceklik, apapun itu yang menyakitkan manusia, saya tolak. Li khamsatun dengan 5. Yang pertama, al-murtadha. Ngapunten. Yang ya, saya ulang, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-murtadha, Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Fatimah. Wabnahuma, dan putranya 2, Hasan dan Husain. Biasa nilai awake musim peceklik utawa panase ngantang terus-terusan, wong-wong padha pujian pakai itu. Pujiane karena gawe nyontoi liyane sing gak ngerti, karena gak diajarno nduk MI, gak diajarno nduk SD, gak diajarno SMP, gak diajarno nduk SMA, diajarno pas pujian. Mengapa? Karena orang-orang paham bahwa doa di antara adzan dan iqamah itu napa? Makbul. Nah, gak ono pelajaran do SD, gak ono pelajaran do MI, le ngajarno pas wayahe pujian. Begitu. Maka saya diam aja. Nah, teman-teman yang lainnya enggak gopoh angkat tangan.
Ini sing paham, sing ngerti. Nah, sing gak ngerti, ya wis biarkan begitu karena sepemahaman sing ngertine ngono. Nggih mboten? Nggih. Maka itu doa sebenarnya li khamsatum utufi biha harral wabai al hatimah. Al Mustafa Nabi kita Muhammad SAW wal Murtadha dan Ali bin Abi Thalib wa benahuma keduanya Hasan dan Husain wa Fatimah dan ibunda Fatimah. Nah, itu yang biasanya kita baca saat nunggu imam datang. Atau biasanya kita sebut dengan istilah pujian. Sakjane ngoten, perintahnya jelas, ya Ali, la tada' ad-du'a'u qabla ma ya Allah. Ad-du'a'u bainal adaini. Wonten kitab Wasiatul Mustafa. Wahai Ali, jangan kau tinggalkan doa di antara adzan dan iqamah. Yo sing ngerti. Ngene betul. Nah, sing gak ngerti, yo wis bah pujian ngono wong isine yo doa. Kenapa kok pujiannya dikeraskan? Karo ngajari wong-wong. Sebabnya apa? Ora diajar nondok kurikulum SD, ora ono kurikulum MI, ora ono kurikulum SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi kurikulum pujian ora ono. Ya betul. Nih, nah kita insya Allah sampai itu aja. Yang intinya adalah mumpung di bulan Maulid Nabi atau bulan Maulud atau bulan Rabiul Awal, kita perbanyak sholawat, mendekatkan diri kita kepada Allah melalui sholawat. Yang kedua, belajar sinau sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ngono, aku ngomongku A sampai Z mau. Dan insya Allah itu berikutnya adalah pelajaran kita. Nanti insya Allah akan disampaikan Ustazah Naning, manajer BMT Permata dan dibantu tim-timnya. Yang saya sampaikan hanya sekedar untuk ngisi waktu. Mohon maaf ya jika ada salahnya. Ngoten, muga-muga bisa diambil manfaatnya. Ngoten, insyaallah gitu aja. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustaz Husain atas fungsi pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Saudara habis ini adalah presentasi dari keluarga besar BMT Permata terkait keuangan syariah kepada yang bertugas dari Baitul Mal wa Tamwil Permata. Disilakan. Monggo. Ustazah Naning, monggo. Monggo. Tuh. Enggak mau. Penting nggih, mboten napa-napa enggak apa-apa. Iya. Nggih. Tak ketebon. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.